Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Ya, uh, kita sudah selesai pembahasan bab i'rab sudah. Cuma di akhir pembicaraan tentang i'rab, buku yang kita kaji ini sumbernya itu kan banyak yang ngambil dari At-Tuhfatus Tsaniyah, baik yang Arab maupun terjemah ya. Beliau melengkapi kajian pembahasan terkait dengan i'rab. Jadi Al-Muqaddimah Al-Jurmiyah, sahib kitab pengarang kitab Al-Muqaddimah Al-Jurmiyah, beliau menjelaskan itu dari i'rab itu pertama dari definisi. Setelah definisi baru pembagiannya, baik pembagian yang sifatnya zahir maupun yang lafzi maupun takdiri. Kalau lafzi itu perubahan itu jelas nampak tanda i'rabnya. Kalau dhammah ya dhammah kelihatan. Kalau fathah ya fathah, begitupun kasrah, demikian juga sukun. Jadi jelas nampak. Itu lafzi. Ada yang bersifat takdiri secara muqaddar, tidak nampak tapi bisa kita secara, kalau bahasa kasarnya ini dikira-kirakan lah gitu, secara takdiri. Kalau dhammah misalkan dhammahnya nggak kelihatan karena ada satu alasan tersendiri. Nah itu alasan-alasan ataupun dalam pembahasan ilmu nahwu itu adalah mawani zuhuril i'rab, yang mencegah nampaknya i'rab, tanda i'rab. Itu ada 3 kemarin dibahas, ada ta'adzur, ada thiqal, dan juga ada istighalul mahali bi harakatil munasabah. Lalu ditutup pembahasan setelah itu pembagian tentang i'rab ada 4. Ada rafa, nasab, khafad, dan jazm. Nah, terus isim itu kemungkinan cuma 3, rafa, nasab, dan khafad. Kalau jazm, rafa, nasab, dan jazm. Kalau isim rafa, nasab, dan khafad. Kalau fi'il itu rafa, nasab, dan jazm. Jadi kalau isim tidak ada jazm, fi'il tidak ada khafad. Kalau harf gimana? Kalau harf mah nggak ada, dia nggak punya i'rab dia. Dia semuanya nggak punya i'rab. Terus apa kalau nggak punya i'rab? Ya berarti kalau nggak i'rab namanya bina. Nah disinilah Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, beliau melengkapi kajian pembahasan tentang i'rab. Beliau menjelaskan bina. Karena kalau dibahas tentang i'rab harus dibahas juga tentang bina lawannya. Ya. Nah, al-bina kemarin sudah dibahas definisi secara lugatan, begitu pun istilahan. Kalau i'rab itu bisa berubahnya kondisi akhir kata. Kalau bina kebalikannya. Artinya dia tetapnya sebuah kata dalam satu kondisi. Ada kata yang selalu dhammah, ada yang fathah, ada yang kasrah, ada yang sukun. Yang dhammah misalkan seperti haitsu dan mundu. Itu selalu dimanapun berada tetap dibaca haitsu, tetap dibaca mundu. Ada juga yang fathah seperti kaifa, aina, selalu dibaca kaifa dan juga aina. Dia mabni, nggak berubah gitu. Nah, terus begitupun kasrah, haula'i, hadzami juga sama. Jadi dia mabninya mabni kasrah terus. Haula ini isim isyarah ya. Kalau hadzami nama perempuan. Jadi kalau nama perempuan yang wazannya fa'ali termasuk mabni juga itu. Ada yang sukun juga, min kam ada juga. Sukun terus gitu ya. Nah, terus bagaimana pembagian terkait dengan kalimah? Kalimah kan ada 3, ada isim, fi'il, dan huruf. Apakah mu'rab atau mabni? Mu'rab yang bisa berubah, mabni tidak bisa berubah. Juga sudah dibahas kemarin. Bahwa kalau isim itu hukum asalnya mu'rab. Hukum asal, sehingga ya jelas kalau hukum asal itu pasti banyaknya ya, mayoritas. Gitu. Nah, ketika dia mu'rab, kemungkinan 3. Entah dia marfu, mansub, atau majrur. Dan dia tidak terhitung. Kalau mabni ada juga. Nah, ini hukum cabangnya, ada beberapa jenis kata isim itu mabni, seperti dhamair, domir ya, semuanya itu mabni, isim isyarah, kecuali yang hatani, hadzani. Hatani, zanika, tanika yang mutanna. Karena dia bisa berubah. Begitupun isim istifham semuanya itu mabni, kecuali yang ayyu. Isim syarat juga sama. Dia mabni kecuali yang ayyu juga. Jadi isim istifham dan isim syarat itu sama deh bentuknya.
Cuma beda maknanya saja dan juga beda penggunaan. Apalagi misalkan termasuk juga isim mausul, alladzi, alladzina dan seterusnya, itu seluruhnya mabni kecuali alladzani dan allatani. Terus ba'du dzuruf, ada beberapa huruf yang dia hukumnya mabni seperti apa namanya? Amsi gitu. Amsi kemarin kita mabni kasrah deh. Beberapa. Terus yang terakhir yang ketujuh adalah al-a'dadul murakkabah, yaitu angka dari 11 sampai 19. Itu semuanya mabni fathah, ahada asyara, ya, salah satu asyara dan sampai 19. Tapi ada di sini pengecualian 12. 12 itu dia mabni bagian pertamanya. Isna asyara bisa berubah jadi isnai asyara dalam dua kondisi ketika nasab dan jar. Gitu ya. Jadi isim itu mu'rab, semuanya mu'rab kecuali ada beberapa kata yang mabni. 7 ini tidak pembatasan, ada beberapa lagi tapi ini yang paling sering muncul gitu. Nah, terus bagaimana kalau fi'il? Kalau fi'il lawan apa kebalikan dari isim? Kalau isim hukum asalnya mu'rab. Tapi kalau fi'il hukum asalnya mabni. Jadi seluruhnya mabni. Apa saja? Fi'il madi, fi'il amar, dan fi'il mudhari. Tapi dengan catatan kalau fi'il mudharinya nempel nun niswah. Yadhhabna. Nah, itu kalau rafa nasab jar begitu aja bentuknya. Atau nun taukid, yadhhaban gitu. Jadi fi'il mudhari mabni ketika nempel dua nun niswah dan nun taukid. Tapi ada sedikit fi'il yang dimana dia hukumnya mu'rab, dia bisa berubah. Dia bisa berubah. Yaitu sisa yang tadi tuh, yang fi'il mudhari selama dia tidak nempel nun niswah. Alasannya kenapa fi'il mudhari itu mu'rab? Nah, di sini perlu kita lihat dulu. Mudhari itu artinya itu kan isim fa'il ya, dari dhara'a yudhari'u mudhari. Yang artinya adalah syabaha yusyabi, artinya menyerupai. Kenapa dia bisa mu'rab? Karena fi'il mudhari itu menyerupai isim. Kalau isim kan hukumnya mu'rab ya, hukum asalnya. Gitu. Menyerupai apa? Menyerupai harokat dan juga sukun ya. Contoh begini. Kalau fi'il mudhari pergi bahasa Arabnya zahaba. Ini kan fi'il madi. Kalau fi'il mudharinya apa? Yadhhabu. Oke. Kalau isim fa'ilnya apa? Orangnya pergi apa? Zahibun. Oh, zahibun. Orang yang pergi. Ya. Sebentar. Dia sendiri. Mohon maaf sedikit gangguan. Ya. Jadi yazhabu dan zahibun itu sama. Zahibun kan isim fa'il, orang yang pergi. Mirip apanya? Mirip dari harokat dan sukunnya. Perhatikan ada 4 huruf ya. Yazhabu harokat, sukun, harokat. Sama zahibun harokat, sukun, harokat. Jadi sama menyerupai, makanya dia menjadi karena mirip isim maka mengambil hukum isim, jadi mu'rab begitu. Ya. Baik. Ini alasan kenapa fi'il mudhari itu dia menjadi mu'rab. Semuanya begitu. Contoh misalkan kalau aslama yuslimu. Ya, kalau fi'il mudharinya kan yuslimu. Kalau ininya apa? Isim fa'ilnya? Salimun. Muslimun. Sama juga yuslimu muslimun. Itu satu bentuk juga. Lagi misalkan jahada fil mudhari'nya yujahidu. Kalau isim fa'ilnya mujahid, sama juga. Mujahidun. Ya, mujahid. Jadi harakat dan sukunnya sama. Ya, ini yang dikatakan ulama. Jadi kalau dalam kitab apa tuh namanya? Lupa tuh saya. Mulhatul i'rab, di situ ada dijelaskan ada 3 sisi persamaan, tapi yang paling itu ya ini.
yang paling sering saya dengar dan saya baca. Jadi sama dari segi harokat dan juga sukunnya, mirip dengan isim fa'il, makanya dia mu'rab gitu ya. Jadi kalau yang mu'rab hanya fi'il mudhari. Baik. Terus kenapa kalau fi'il mudhari nempel nun niswah jadi mabni? Karena nun niswah itu ciri-ciri isim, ciri-ciri fi'il doang. Maka kembali lagi ke fi'il gitu. Ya begitupun nun taukid itu ciri fi'il. Ketika fi'il mudhari seperti isim sehingga mu'rab, tapi ada ciri-ciri fi'il gitu, khusus fi'il, maka dia kembali ke hukum asalnya yaitu mabni. Seperti itu. Ya. Nah, ini alasan kenapa fi'il mudhari itu mu'rab, ya karena dari namanya mudhari itu artinya serupa. Jadi fi'il yang serupa dengan isim. Makanya dia mengambil hukum isim itu mu'rab. Nah, itu fi'il, hukum asalnya mabni, tapi ada yang mu'rab itu fi'il mudhari. Selama ia tidak nempel nun niswah dan juga nun taukid. Kalau harf gimana? Kalau harf semuanya mabni, tidak ada yang namanya mu'rab. Jadi nggak ada istilah kalau fi itu hukumnya apa nih? Apakah marfu, mansub, majrur? Nggak ada. Kalau ila, i'rabnya apa? Nggak punya. Munzu dan seterusnya itu nggak punya i'rab. Ini pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, pembahasan mabni. Baik, ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke bab baru. Itu bab tentang apa namanya? Bab alamatul i'rab, bab ma'rifati alamatul i'rab sebenarnya. Baik. Kalau i'rab kan ada 4, ada rofa, nasab, khafad, dan jazm. Khafad itu jar ya. Rofa, nasab, jar, dan jazm. Terus bagaimana kita mengetahui kalau misalkan kita baca Quran, kata ini dia rofa, kata ini dia nasab, kata ini dia jar, begitupun kata ini jazm. Tahu dari mana? Nah, salah satunya adalah dengan cara kita mengetahui ciri atau tanda-tandanya. Kalau rofa tandanya apa? Nasab tandanya apa? Begitupun jar atau khafad, dan juga jazm tandanya apa. Nah, karena i'rab yang paling dominan atau yang paling tinggi derajatnya itu adalah rofa, maka pembahasan yang dijelaskan pertama kali adalah rofa. Nah, di sini pengarang kitab Al-Muqaddim Al-Jarimah belum mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Lirraf'i arba'atu. Oh, ini arba'u ini saya nggak salah ketik saya. Lirraf'i arba'u alamatin. Ya. Jadi rofa ini tamarutnya dihilangkan bagi yang sedang ngeprint arba'u itu. Jadi rofa memiliki 4 tanda i'rab. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Yang pertama adalah dhammah, yang kedua adalah wawu, yang ketiga adalah alif, yang keempat nun. Bagi kita semua yang pertama kali belajar bahasa Arab, pasti kalau i'rab rofa itu selalu identik dengan dhammah kan gitu. Makanya seringkali disebutkan ini dibaca dhammah, jangan dibaca dhammah tapi dibaca rofa. Kenapa? Karena kalau dhammah pasti rofa, tapi kalau rofa tidak selalu dhammah gitu ya. Jadi ternyata kalau kita pelajari lebih dalam, yang namanya rofa itu tidak selalu dhammah, meskipun dhammah itu tanda aslinya, tanda yang aslinya, tanda pokoknya gitu. Apa selain dhammah yang menjadi tanda rofa? Yaitu adalah wawu, alif, dan nun. Gitu. Nah, makanya di sini alamat rofa itu ada 4, ada dhammah, wawu, alif, dan nun. Dan tanda 4 ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah tanda asli, alamah asliyah, memang tanda asli dia. Terus yang kedua ada alamah far'iyah. Far'iyah itu yang sebagai pengganti atau cabang daripada yang ketiga tadi. Ya cabang dari dhammah maksudnya. Ya berarti seperti huruf wawu, alif, dan nun seperti itu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Oh gitu masih ada 10 menit ini. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Nah, nanti insya Allah akan dibahas selanjutnya adalah kapan sih dhammah itu menjadi tanda bagi rofa, kapan wawu itu menjadi tanda bagi rofa, kapan alif itu menjadi tanda bagi rofa, begitupun nun. Nanti akan dijelaskan ternyata kalau dhammah menjadi tanda bagi rofa pada 4 jenis kata. Ya. Kalau wawu menjadi tanda rofa itu pada 2 jenis kata. Kalau alif 1 kata, begitupun nun 1 kata. Kalau dhammah nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya.
kapan domah itu menjadi tanda bagi rofa, yaitu ketika berada di 4 jenis kata. Yang pertama adalah isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannats salim, yang keempat adalah fi'il mudhari yang enggak nempel ujungnya sesuatu pun. Kalau wawu menjadi tanda rofa bagi 2 tempat. Yang pertama jamak mudzakkar salim, muslimuna, mu'minuna, itu kalau rofa tandanya wawu, bukan domah. Terus yang kedua adalah al asmaul khamsah, isim yang 5. Abuka, akhuka, fuka, dzu, dan seterusnya. Ada 5 itu kalau rofa pakai wawu. Jadi cuma 2. Terus yang ketiga, alif itu menjadi tanda rofa pada satu jenis kata. Apa itu? Isim tasniyah atau isim musanna. Menunjukkan 2 ya. Seperti kitabani, muslimani, mu'minani, dan seterusnya. Nah, terus kalau nun menjadi tanda bagi rofa pada satu jenis kata, yaitu pada al-af'alul khamsah, yaitu fi'il yang 5. Ya, fi'il yang 5. Jadi ada isim yang 5, ada fi'il yang 5. Gitu. Dan nanti insya Allah akan dijelaskan lebih detail bagaimana yang domah, wawu, alif, dan nun pada pertemuan selanjutnya. Insya Allah. Dan sampai sini ada pertanyaan. Jadi kalau domah alamat asliyah ya. Kalau rofa, kalau wawu, alif, nun ini alamat far'iyah bagi rofa. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada? Ada, Ustaz. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, ini saja. Ini saya kira pembahasannya lama, ternyata cepat banget ini. Oh, ya. Nanti insya Allah lebih padat nanti sama ya materinya. Sengaja diberi ruang jadi buat catatan ini. Ya kalau nggak ada, ini saja yang kita bahas untuk sesi 1. Nanti insya Allah selanjutnya habis ini sesi 2 akan kita mulai beberapa menit lagi. Ya seperti itu. Ini saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.